Halo semua, selamat datang di podcast Bisik Gegama, bincang asik bareng Gegama. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Lulun, dan di podcast perdana kali ini kita bakal ditemani dengan salah satu anggota Mapala Gegama nih, yang luar biasa tentunya, dan dia tuh udah paham lah dan ahli banget terkait topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, penasaran kan siapa? Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung panggil aja. Mas Iki, silakan masuk. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, mantap. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Perkenalan dulu boleh Mas, silakan. Perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan. Saya biasa dipanggil Iki, tapi di Gegama nama lapangannya Bonggol. Call sign GGM 33343. Terus kalau boleh tahu Mas, akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Mas? Aduh, selama Covid gabut. Cuman kalau setiap hari pasti pagi sama sore ya nyiram tanaman kayak gitu di luar. Tapi tetap produktif ya Mas ya? Produktif gak ya? Baik. Jadi, oke teman-teman, jadi selama beberapa menit ke depan ini nanti kita bakalan bahas topik nih yang berkaitan dengan pendakian gunung, yaitu SOP pendakian gunung ya. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana sih standar operasional prosedur pendakian gunung itu bagi masyarakat umum. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aktivitas mendaki gunung itu banyak digemari banyak orang. Tak hanya anak-anak yang bergabung di organisasi kemapelaan aja, tapi dari masyarakat umum pun juga suka aktivitas ini. Dan kebanyakan itu kalangan kaum muda. Terlebih lagi kan di Indonesia sendiri itu banyak gunung-gunung tuh yang bisa dijadikan sasaran buat kependakian. Nah, makanya popularitas kependakian ini tuh nggak pernah luntur. Terus untuk informasi buat teman-teman semua, Mas Iki ini pernah ikut festival Puncak Papua ya Mas ya? Ya. Nah, yang festival ini tuh lingkupnya nasional teman-teman. Jadi untuk masuk jadi peserta di festival ini tuh ada beberapa tahapan seleksi yang panjang. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya terkait kependakian yang didapat dari ekspedisi ini tuh apa Mas? Oh oke. Ini udah lama, udah 3 tahun yang lalu mungkin itu ya. Itu 2017 mulai pendaftaran, terus kita ada seleksi nasional, terus seleksi tes kesehatan, fisik, psikologi, wawancara, dan terutama tes alam bebas sih. Jadi kita langsung dilepas 4 hari 3 malam kan di Taman Buru Mas Sigit Karumbi di sekitar Bandung gitu. Nah, kita inilah naik turun gunung, bernavigasi dan gitu-gitu. Nah, selama alhamdulillah lolos, dan selama 6 bulan ke depan menjalani pelatihan intensif di karantina di Bandung, terus naik turun gunung juga, beberapa gunung, latihan vertikal juga untuk persiapan ke Papua. Terus itu pesertanya berarti dari seluruh Indonesia ya Mas ya? Yang daftar dari seluruh Indonesia. Mantap, keren. Oh iya Mas, kan tadi Mas juga kan udah kepilih nih jadi salah satu yang ikut ekspedisi. Nah, menurut Mas sendiri nih kira-kira kenapa sih Mas tuh bisa kepilih gitu loh, kan ini yang daftar tuh banyak kan, ribuan gitu. Terus menurut Mas apa yang membuat Mas tuh bisa kepilih gitu? Jadi kaget juga sih pas ternyata bisa jadi terpilih jadi 5 dari 525 orang kan. Aku nanya-nanya juga kemarin habis ngapain ya. Tapi kalau dari misi yang mau dibawa Festival Puncak Papua kan memang mereka kolaborasi antara Wanadri sama Indonesia Mengajar. Jadi misinya memang pendidikan. Di 2017 aku emang ini sih, emang udah aktif juga di beberapa komunitas pendidikan kayak gitu, isu tentang pendidikan. Terus pas itu juga tentang pendakiannya, ternyata gara-gara ekspedisi Atap Jawa yang kulakuin di pertengahan 2017 tuh, aku bisa cerita banyak pas diwawancara gitu, sama pas sesi wawancara lah, pas seleksi.
dan banyak hal-hal yang bisa diceritain kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ekspedisi project pribadi aja sih. Pas itu berarti setengah tahun jalan di Gegama kan. Terus patah hati gitu lah. Nah, terus dari patah hati itu ya udah libur. Mending jalan-jalan lah. Pas itu masih senang-senang ke gunung kan. Jadi karena udah kayaknya harus nyelesain semua puncak tertinggi di Jawa nih. Tapi yang paling dekat kan Jawa Tengah. Jadi dari Juli sampai Agustus, dari Juli sampai Agustus tuh 30 hari mungkin bisa dapat 5 puncak gitu. Mulai dari Sumbing, Sindoro, terus ke Lawu, Slamet, sama Merapi. Nah itu tiap perjalanan sih sama orang yang berbeda. Ya operasionalnya juga berbeda. Ada yang 3 hari, ada yang tektok langsung. Kayak di Sindoro. Kita itu di Sindoro lewat Tambi. Jadi itu lewat Wonosobo, masuk ke Tambi tuh kebun teh semua tuh. Wah, cantik banget. Kita nyampe situ subuh-subuh, wah dingin banget pas itu. Nah, terus tidur dikit, jam 7 kita mulai naik jam 7, jam 12 udah di atas, istirahat 1 jam, ya udah turun lagi jam 5 udah di bawah lagi. Itu dua orang doang. Atau pas di Slamet sama anak-anak Gegama, tapi yang laki-laki. Nah itu kita harus ke Purworejo dulu, ketemu Ijal, nginep di rumah Ijal, terus berangkat naik mobil kecil, mobilnya Ijal tuh kita berenam apa ya di dalam mobil, atau bertujuh ya, pokoknya mepet banget, belum carriernya kan. Atau di Merapi itu sama cewek-cewek Gegama angkatanku juga. Terus kemana lagi, ke Lawu sama orang yang berbeda lagi di luar Gegama, naik lewat Cemoro Kandang, turun Cemoro Sewu kayak gitu, lewat 2 jalur ya, kayak gitulah. Berarti itu ekspedisinya punya Mas sendiri ya? Iya, pribadi aja, project pribadi. Kan tadi Mas sudah bilang kan udah pernah daki beberapa gunung. Nah, menurut Mas Iki sendiri itu dari beberapa gunung itu yang paling bagus tuh mana ya Mas? Nggak tahu sih, kalau pas itu emang kalau ke gunung nggak ngejar landscape sih, tapi emang prosesnya. Jadi seneng aja kalau sama orang-orangnya, dapat pengalaman baru lagi dari orang-orang yang berbeda kayak gitu kan. Ya seneng itunya sih, seneng prosesnya, seneng capeknya itu sih pas dulu itu. Sekarang sih nggak tahu mau lagi atau enggak. Oh ya Mas, terus kan kalau setiap mendaki gunung tuh kita tuh pasti ketemu sama rekan-rekan baru juga yang dia tuh juga daki gunung itu. Nah, kan ini Mas tuh sering dari gunung, berarti sering juga dong ketemu dengan rekan-rekan yang baru juga. Nah, kalau dari pengalaman ketemu dengan rekan-rekan yang baru itu, menurut Mas kira-kira yang rekan-rekannya yang paling istilahnya yang bisa deket klub gitu pas daki gunung apa Mas? Kalau seru mungkin yang Selamat itu ya, soalnya sama anak-anak Gegama semua kan. Ada pencit juga pas itu, pencit kuliah kan, masih kuliah. Jadi briefing sama anak-anak, diskusi, skenario-nya, atur skenario-nya udah jelas. Kita sama-sama anak Gegama lah, mas, sama-sama Mapala, jadi lebih enak. Kan beda pas ke Sumbing, ke Sumbing tuh lewat Magelang, jalur apa ya lupa. Itu tuh sama semua anak non Mapala, ada 4 orang. Mereka belum pernah naik gunung semua kayak gitu. Jadi beda treatment lah ketika harus mendaki sama teman-teman sesama Mapala yang udah teredukasi sama yang semua baru pertama kali naik gunung kayak gitu. Nah, jadi otomatis yang di Sumbing mungkin aku lebih akan jadi leader kan, gimana ngurusi skenario mereka, tapi untung mereka nggak terlalu ego kan, mereka bisa ikut skenario kayak gitu. Nah, kalau yang di Selamat tadi ya udah kita tinggal siapa yang urus ini, siapa yang urus ini, tektoknya gampang lah.
Oh iya kan, apa tadi Mas daki gunungnya itu kan bareng sama yang anak yang bukan Mapala. Nah itu kira-kira pas proses pendakiannya itu ditemukan beberapa apa ya, kayak ada kendala-kendala gitu nggak Mas dalam prosesnya? Oh iya, pas di Sumbing itu bukan di tim kita sih. Jadi pas kita udah di puncak, bukan di puncak, pos 5 lah. Pos 5 tuh sebelum puncak. Ya udah kita ngecamp. Malamnya itu ada yang dateng kan, ada tim lain dateng kayak gitu. Eh ya udah kita dari puncak terus kita jalan turun. Pas turun itu kita ketemu satu orang cewek yang ternyata salah satu dari tim yang datang semalam itu. Jadi eh apa ya, mungkin mereka juga non Mapala gitu kan, atau enggak ya ada satu orang dari Mapala atau kayak gimana, tapi mereka benar-benar ngejar puncak gitu kan. Mendaki mereka ngejar puncak, akhirnya egonya keluar. Yang cewek itu karena udah nggak kuat, ya udah dia ditinggal aja, dikasih tenda ditinggal, terus mereka laki-laki semua naik ke atas kayak gitu yang kuat-kuat, ya karena egonya mereka mau ngejar puncak gitu kan. Ya itu sih menyayangkan aja sih, kayak ya masa mau ninggal satu orang kayak gitu kan, salah satu anggota tim. Ya itu sih salah satu ego mungkin ya yang harus kita jaga, karena kebanyakan kan kita ke gunung buat nyari puncak kayak gitu. Oh ya kan tadi Mas bilang apa ketemu sama orang yang ditinggalin sama gerombolannya. Nah itu sikap Mas sama teman-teman Mas tuh kayak mana? Apa dibawa apa diajak naik bareng lagi atau gimana Mas? Ya, karena kita udah turun kan pas itu mau diajak naik lagi, jadi ya udah, ya kita ngobrol-ngobrol bentar kayaknya sampai nunggu temennya ada yang turun lagi deh itu pas itu. Ya udah kita tinggal kayak gitu. Terus Mas apa kan tadi udah diceritain juga kejadian-kejadian yang apa ya istilahnya miris lah gitu, nggak mengenakan. Nah kira-kira selain kejadian itu ada nggak kejadian-kejadian lucu yang pernah Mas alami ketika mendaki Gunung Slamet? Lucu ini sih kalau yang paling ku highlight tuh, ini pernah ku tulis juga di tentang ini tuh aku tulis juga di blogku kan. Pas diklat Gegama misalnya, dari 5 hari diklat aku bisa 4 kali mencret kayak gitu kan. Nah pas ekspedisi atap Jawa yang Jawa Tengah itu kayaknya udah pernah mencoba boker di setiap gunung gitu sih. Kalau aku kan kayak apa ya, kayak kalau udah kalau makan pedas bisa langsung keluar gitu kan. Harus nyari WC. Nah makanya di Slamet udah pernah gali tanah, terus di mana lagi ya, tapi yang paling lucu sih di Merapi kan, di Pasar Bubra. Di Pasar Bubra kan nggak ada apa-apa tuh, nggak ada vegetasi, semuanya batu. Kelihatan dari atas kayak gitu. Terus ada selokan atau apa ya namanya, ada parit gitu kan. Ya udah karena aku udah nggak tahan banget itu, ya udah aku turun ke parit, aku susuri, pokoknya nyari sampai ujungnya parit itulah, udah sampai jurang banget. Ya udah di situ nggak bisa gali, adanya batu. Ya udah batunya diangkat satu-satu. Di situ orang kan ngeliat tuh yang mau naik ke puncak tuh ngeliat, bodo amat, jauh juga sih, bodo amat. Ya udah selesai, ditutup lagi batunya kayak gitu. Menderita banget sih, cuman lucu sih. Oh ya Mas, terus sebelum melakukan kegiatan pendakian ini, kira-kira nih dari Mas sendiri tuh ada nggak kebiasaan-kebiasaan khusus atau ritual khusus lah untuk persiapan buat pendakian kayak gitu? Ini sih kalau aku biasa naik gunung, bukan naik gunung doang sih. Kalau ke tempat yang tinggi, lokasi yang emang dingin, biasanya kalau pas sampai aku tuh langsung mandi biasanya. Ya aku terapin semua, misal pas ke Semeru, ke Slamet kemarin itu. Pokoknya sampai base camp kan ada kamar mandi biasanya. Aku langsung masuk, ya mandi, basahin seluruh tubuh. Itu tuh salah satu
Kalau aku sih itu salah satu aklimatisasi juga. Jadi aklimatisasi kan penyesuaian suhu tubuh. Dari yang kita misalnya di sini anget-anget aja, di sana kan langsung dingin. Pas kita mandi, suhu tubuh langsung nyesuaiin gitu sih. Itu kayak jadi apa ya namanya, ritual lah sebelum mendaki. Itu enggak ya pas sampai, walaupun harus nginap dulu, mandi dulu pokoknya, walaupun malam. Nah itu kan kalau misal kita ada persiapan kayak gitu ya Mas. Nah misal kan banyak juga nih orang-orang yang mendaki itu tanpa melakukan persiapan kayak gitu lah. Itu kira-kira ada nggak efek samping yang apa ya mungkin terjadi gitu? Kalau sebenarnya yang tadi ku bilang kan aklimatisasi itu penting banget, khususnya juga di gunung-gunung yang ketinggian di atas 4.000 mungkin ya. biasanya emang kalau kayak gitu, kalau proses aklimatisasi tadi misalnya naik dulu ketinggian berapa, turun lagi ke ketinggian berapa, ya bolak-balik berapa kali. Nah, kalau untuk gunung yang 3.000-an mungkin ya nggak harus mandi sih, itu kayak ritualku aja tadi, cuman mungkin mulai beradaptasi dengan angin dan air di sekitar situ. Mungkin jangan lupa ini juga sih, jangan lupa apa, pemanasan. Pasti kita kan bakalan jalan jauh kan biasanya kalau naik gunung, jadi jangan lupa pemanasan gitu. Ya pemanasan, stretching gitu aja. Ya pelemasan kayak itu, kaki kan terutama. Oh ya Mas, kan biasanya pas daki gunung nih tuh kan kita tuh ngalami apa ya kayak pergantian suhu itu loh. Jadi biasanya pas di atas tuh kayak merasa kedinginan kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin ada tips dari Mas sendiri nggak untuk mengatasi hal itu Mas? Kalau yang pertama lebih ke tadi, mengatasi kerumitan yang di awal tadi. Kita kan tahu nih kalau rata-rata gunung sih pasti dingin sih di atas kan, jadi harus persiapan jaketnya sih itu sih. Tapi juga kalau misal ternyata kita bisa lebih siap, biasanya pakai base layer gitu sih, baju-baju yang apa ya, baju dalaman gitu loh, yang bisa jadi penghangat. Memang ada yang biasa, ada juga yang emang khusus penghangat gitu. Itu lumayan sih. Jadi keringatnya biasanya kalau kita kedinginan tuh karena pas kita berhenti kan, keringatnya meresap ke baju gitu kan. Kalau meresap air keringat itu yang bikin kita dingin. Berarti dari pengalaman itu banyaklah pasti ilmu-ilmu yang didapat lah terkait kependakian ya Mas ya. Nah, menurut Mas Iki sendiri, kan tadi udah banyak pengalaman nih tentang kependakian. Nah, dilihat dari sudut pandang Mas Iki, kalau boleh tahu sebenarnya kependakian itu apa dan seperti apa sih Mas? Pendakian apa ya? Kalau saya sendiri sih emang dari kecil yang masih inget banget tuh kalau nonton JP, Jejak Petualang kan. Mereka daki ke Kilimanjaro gitu, masih teringat sampai sekarang. Itu salah satu apa ya, momen kayak harus pengen juga nih mau naik gunung. Terus pas SMA booming banget kan itu 5 cm. Oh iya, 5 cm ya. Kayaknya di situ dunia pendakian Indonesia tuh langsung berubah landscape-nya. Yang pas itu juga kebetulan mau jalan ke Bromo, tapi karena habis nonton 5 cm kita langsung ke Ranukumbolo tuh, mau ke Semeru tapi ya udah bisanya Ranukumbolo. Itu pas malam tahun baru 2013. Wah itu rame banget, itu pas momen setelah 5 cm. Nah setelah itu sampai sekarang mungkin ya dunia pendakian Indonesia tuh rame banget. Tapi ya buat warga yang di kawasan pendakian mungkin ini ya cukup berdampak secara ekonomi pasti. Tapi ternyata banyak pendaki-pendaki yang mungkin kurang mengedukasi dirinya. Ya udah tinggal gas, yuk mendaki gas, kayak gitu-gitu aja. Ya makanya juga salah satu mungkin saya dan kita semua teman-teman Gegama
ada buat mengedukasi diri dan mengedukasi teman-teman di kampus gitu. Iya sih. Terus ngomongin soal pendakian nih Mas, kan apa dalam kegiatan pendakian itu ada yang namanya standar operasional prosedur pendakiannya. Nah, kalau nggak salah SOP ini kan biasanya itu berisi kayak tahapan atau tata cara yang baik dan benar dalam pendakian itu baiknya seperti apa. Nah, kalau dari pandangan Mas Iki sendiri tuh, kira-kira saat ini tuh masyarakat tuh apa ya, udah pada tahu belum ya akan adanya SOP ini? Seiring sekarang, kalau 2020 sekarang kan udah zaman internet banget kan. Iya. Mungkin dari 2012 ke 2020 ini lumayan juga pendaki-pendaki yang edukasi viewersnya yang di YouTube misalnya. Kalau ternyata mendaki itu nggak sekedar gas-gas, cus-cus kayak gitu. Jadi harusnya sih masyarakat udah banyak teredukasi. Cuman balik lagi ke masing-masing individu gitu kan. Dan masing-masing mungkin banyak orang yang pengen banget mendaki gitu kan, pengen ngerasain mendaki. Ya walaupun menurut saya sih mendaki tuh nggak wajib buat setiap orang, tapi sekarang jadi gampang banget sih sejak 2012. Iya sih, jadi apa ya, kayak SOP ini juga penting. Jadi mau itu pendaki pemula atau yang sudah ahli di bidangnya itu harus tetap memperhatikan SOP. Nah, sebenarnya SOP pendakian itu untuk setiap gunung-gunung itu berbeda-beda apa semuanya itu punya satu acuan, Mas? Kalau SOP sendiri yang tadi soalnya kita bisa nyari aja kan di internet, tapi secara umum sih kalau kita bicara manajemen perjalanan, ada yang namanya kerumitan sama kesulitan. Nah, kalau kesulitan itu hal-hal yang kita manusia tuh udah nggak bisa ganggu lagi. Misal ketinggian gunungnya berapa, jalurnya lewat mana, terus dinginnya, suhunya berapa, kayak gitu-gitu. Hal-hal fisik lah. Kalau di geografi itu hal-hal fisik gunung dan gitu-gitu disebut kesulitan. Kita nggak bisa ganggu. Tapi ada namanya kerumitan. Dari kerumitan itu bisa kita turunin kesulitannya. Misal tadi karena ketinggiannya berapa, suhunya berapa, kita bisa tahu kita bakalan nginap di mana, ngecamp di mana, pakai jaket setebal apa, akses ke sana pakai apa. Nah, itu tuh hal-hal rumit yang bisa kita selesaikan tergantung apa ya, masing-masing individu mau 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 agak ribet, mau agak rumit tapi terselesaikan. Dan kalau bisa sih menyelesaikan masalah gitu sih kalau udah berhasil menyelesaikan kerumitan itu. Oke, baik. Terus kan kan sekarang udah zaman internet ya Mas, kan kita bisa juga akses gimana sih SOP yang baik dan benar itu lewat Google lah misalnya. Nah kan itu biasanya kan ada beberapa sumber. Nah biasanya sumber satu sama sumber lainnya itu kadang beda gitu loh. Jadi kita bingung nih, ini SOP yang benar mana. Jadi itu gimana Mas cara mengatasinya? Gimana Apa caranya? ada kayak web yang resmi buat SOP ini apa enggak ya? Ini kalau web sendiri kayaknya di tiap sekarang kan banyak gunung yang sudah online gitu kan. Kalau mau naik emang harus daftar online. Biasanya sih kayaknya ada SOP-nya di situ, di pas pendaftaran tuh ada SOP-nya situ sih. Setidaknya yang jawab pertanyaan tadi di awal kan beda-beda, mungkin ada yang beda-beda, tapi secara umum hampir sama sih. Misal nggak boleh ini, nggak boleh itu, boleh bawa ini, boleh nggak bawa itu, kayak gitu gitu. Jadi Hampir sama sih. intinya secara umum sama lah ya, tapi setiap gunung itu ada kayak acuannya sendiri-sendiri seperti itu. Ya mungkin ada kearifan lokal masing-masing tiap gunung gitu. Oke. Terus Mas kan sekarang tuh banyak masyarakat yang mungkin cuma iseng-iseng melakukan pendakian tanpa memperhatikan standar operasionalnya. Nah, kira-kira itu dampaknya apa aja ya Mas? Misal kita itu melakukan pendakian tapi tanpa menerapkan standar operasionalnya.
Yang tadi itu sih karena kesulitan tadi nggak bisa kita jawab kan, nggak bisa kita turunin. Ternyata banyak kerumitan-kerumitan yang tadi. Eh, itu kita bakalan rumit. Oh ya, bakalan apa ya? Ketika suhunya ternyata kita nggak tahu, kita nggak riset nih suhunya berapa sih, tapi kita pakai jaket biasa misalnya, nggak pakai jaket gunung, ya kita bakalan kedinginan misalnya. Kita rencana misal nggak bawa tenda, ternyata gunungnya harus bawa tenda kayak gitu kan, kita nggak tahu nih bakalan nginap di mana kayak gitu gitulah, hal-hal mungkin terlihat remeh tapi iya berpengaruh banget sih itu. Oke. Baik, terakhir nih Mas, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah. Monggo silakan Mas. Ya buat teman-teman, jadi gunung tuh salah satu objek aja sih. Jadi nggak harus, kalau emang lihat teman-teman naik gunung, kalian nggak harus naik gunung. Mungkin ada objek-objek lain yang kira-kira kalian bisa lebih mampu misalnya, dan juga lebih indah gitu. Jadi ya udah, nggak harus kok naik gunung. Soalnya saya juga udah ini, udah nggak pernah naik gunung. Oke teman-teman, jadi apa yang udah kita bahas tadi tuh kesimpulannya ada dua. Yang pertama, standar operasional prosedur pendakian gunung itu sangat penting untuk diketahui dan dipahami bersama. Baik sebelum kita melakukan pendakian atau sesudah. Jadi dimanapun dan kapanpun itu, ketika kita akan mendaki, kita harus paham lah tentang gimana sih standar operasional prosedurnya yang baik. Nah, terus secara umum SOP pendakian itu memiliki poin-poin yang sama. Jadi tergantung kondisi dari setiap gunung kan, biasanya jalur pendakiannya itu berbeda-bedanya. Nanti mungkin ada beberapa poin-poin yang berbeda juga, tapi intinya tetap sama lah. Nah, mungkin sekian dulu nih podcast perdana kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan buat yang udah dengerin sampai detik-detik terakhir ini, makasih banget. Aku apresiasi banget pokoknya. Dan semoga dari podcast ini teman-teman bisa ambil ilmunya, diterapkan ilmunya, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tentu kami akan hadir kembali dengan topik yang lebih seru lagi. Dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.